Get over here! Assalamualaikum teman semua. Kembali lagi dengan saya di channel Ota Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mortal Kombat yang baru dirilis pada tahun 2021. Untuk cerita lebih lengkapnya, langsung saja kita masuk ke isi cerita filmnya. Film diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di tengah hutan. Pria ini bernama Hanzo. Lalu ketika Hanzo mengambil air di sebuah sumur, ia melihat tanda naga api di pergelangan tangannya. Di saat sang istri bersama anaknya di rumah, mereka kedatangan orang yang tak dikenal. Lalu istrinya menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata pria ini seorang ninja dari klan Linghui yang merupakan musuh dari klan Hanzo. Ia bernama Bi-Han, yang merupakan pengendali es. Sementara dari kejauhan Hanzo mendengar suara jeritan istrinya, dan ia pun langsung bergegas kembali ke rumahnya. Namun sesampai di rumah, ia melihat istri dan putra sulungnya telah tewas membeku. Tidak cukup sampai di situ, ia didatangi kembali oleh musuhnya dari belakang rumah. Lalu Hanzo mengikat pisaunya pada sebuah tali dan melanjutkan pertarungan. Hanzo menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan Bi-Han. Dan di sana Bi-Han telah menunggu Hanzo. Tujuan Bi-Han adalah menghabisi semua keturunan Hanzo yang merupakan bagian dari klan Shirai Ryu. Dan pertarungan kedua ninja ini dimulai. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bi-Han. Sebelum Hanzo tewas, ia sempat berkata pada Bi-Han agar selalu mengingat wajahnya. Lalu Bi-Han pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Hanzo tersadar karena mendengar suara bayinya yang ternyata masih selamat. Dengan sekuat tenaga, Hanzo menuju ke rumahnya. Namun sayangnya Hanzo tidak sanggup lagi untuk bertahan. Dan perlahan tanda naga api di tangannya mulai memudar. Lalu Dewa Petir Raiden mendatangi tempat Hanzo. Kemudian ia menjemput putra bungsu Hanzo ke dalam rumahnya, dan membawa sisa keturunan Hanzo pergi. Pada scene selanjutnya, memperlihatkan seorang pria yang bernama Cole, yang sedang bersama anak dan istrinya. Cole merupakan petarung bebas. Saat itu ia tengah menunggu giliran untuk bertarung.
Pada pertarungan itu, ia berhasil ditumbangkan oleh lawannya, dan saat pertandingan itu, terlihat seorang pria bernama Jack yang sedang mengamati Cole bertanding. Lalu scene berpindah pada dimensi lain yang disebut dengan Outworld, yang berbeda dari bumi. Di sana terlihat seseorang bernama Samsung yang merupakan pemimpin pada dimensi Outworld. Dia ditemui oleh Sub-Zero yang tidak lain adalah Bi-Han yang telah membunuh Hanzo. Untuk penjelasan ceritanya adalah seperti berikut. Pria yang bernama Samsung ini adalah tuan rumah pada turnamen Mortal Kombat, di mana pada turnamen tersebut, petarung dari bumi akan bertarung dengan petarung pada dimensi lain. Petarung dari bumi berada di bawah pimpinan Raiden atau Dewa Petir. Peraturannya jika petarung dari bumi kalah, maka petarung dari dimensi lain akan bebas memasuki bumi serta dapat menguasainya. Kembali kepada Cole, terlihat Jack menghampirinya. Mereka berdua tidak saling kenal. Lalu Jack menanyakan pada Cole tentang tanda naga pada tubuh Cole. Tanda ini sama seperti tanda yang dimiliki oleh Hanzo. Maka Cole adalah orang terpilih yang juga ikut mewakili bumi pada pertandingan Mortal Kombat. Setelah itu tanpa banyak basa-basi, Cole langsung pergi dari Jack. Lalu Cole bersama anak dan istrinya pergi untuk makan malam. Akan tetapi ternyata ia sedang diikuti oleh Jack. Lalu tiba-tiba hal janggal terjadi di tempat itu. Malam itu turun salju yang padahal saat ini belum memasuki musim salju. Lalu, Jack langsung datang menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, Cole beserta keluarganya langsung menaiki mobil Jack. Di dalam mobil Jack mengatakan bahwa ia juga memiliki tanda naga pada tubuhnya. Dan itu yang menyebabkan mereka diburu oleh Sub-Zero. Namun ternyata, Sub-Zero telah berhasil mendahului mereka. Lalu Jack memberikan alamat seorang wanita yang bernama Sonya. Kemudian Jack turun dari mobil untuk menghalangi Sub-Zero. Akhirnya Cole sampai di rumah mereka, dan mengatakan pada istrinya kalau ia akan mencari tahu tentang tanda naga pada tubuhnya. Lalu Cole menuju ke alamat yang telah diberikan Jack. Kemudian Cole berhasil bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Ia merupakan pasukan khusus. Ia mengetahui tanda berbentuk naga tersebut serta mengenai turnamen Mortal Kombat. Di tempat itu Cole juga bertemu dengan penjahat kelas kakap yang bernama Kano. Ia juga memiliki tanda yang sama seperti tanda naga di tubuh Cole. Akan tetapi berbeda dengan Sonya, ia tidak memiliki tanda naga seperti yang lainnya. Di tengah percakapan mereka tiba-tiba listrik padam. Dan mereka dikejutkan dengan seekor makhluk berbentuk bunglon yang bisa berkamuflase. Agar makhluk ini terlihat, Kano menancapkan suar di tubuh makhluk itu.
dan Kano berhasil mengalahkannya. Ternyata makhluk itu adalah utusan dari Sang Sung, yang ditugaskan untuk menghabisi para petarung dari bumi. Setelah itu Sonya mengajak mereka menuju sebuah kuil di mana tempat para petarung berlatih dan tempat Raiden berada. Lalu mereka berjalan kaki menuju ke kuil tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liu Kang. Lalu Kano mengeluarkan pisaunya karena ia mengira Liu Kang adalah musuh. Dan ternyata Liu Kang berada di pihak yang sama. Lalu Liu Kang membawa mereka ke dalam kuil yang berada di bawah tanah. Di tempat itu mereka diminta berlatih untuk membangkitkan kekuatan mereka. Ternyata di kuil ini mereka melihat Jack yang ternyata berhasil diselamatkan, dan sedang diobati tangan Jack yang putus. Kemudian mereka bertemu dengan Raiden. Ia menjelaskan mengenai turnamen dan cara mereka berlatih. Di ruangan lain Liu Kang sedang bermeditasi. Ia dikagetkan dengan kedatangan Sub-Zero. Dan saat itu muncullah petarung lain bernama Kung Lao yang merupakan saudara dari Liu Kang. Secara mengejutkan, Sub-Zero datang bersama Sang Sung dengan tujuan untuk membantai para petarung, karena ia yakin para petarung bumi tidak akan bisa memenangkan turnamen. Sebab para petarung belum membangkitkan kekuatan supranatural mereka. Lalu tiba-tiba Raiden muncul dan memasang pelindung untuk tempat tersebut. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Untuk berjaga-jaga jika kejadian tadi terulang lagi, maka Liu Kang dan Kung Lao melatih mereka untuk membangkitkan kekuatan supranatural mereka. Namun lain hal dengan Sonya, ia tidak dapat melakukan hal tersebut karena ia tidak memiliki tanda naga. Lalu terlihat Kung Lao sedang melatih Cole. Di ruang berbeda Sonya mendatangi Jack yang ternyata ia telah memiliki lengan yang baru seperti tangan robot. Di saat makan malam, mereka memarahi Kano yang tak becus dalam latihan. Kano menjadi marah karena merasa tak berguna. Dan secara tak sengaja ia berhasil membangkitkan kekuatannya. Ia mengeluarkan sinar seperti laser dari matanya. Akan tetapi Kano belum bisa mengendalikannya. Di tempat berbeda, Raiden sedang berbicara dengan Cole. Ia mengatakan bahwa Cole merupakan keturunan dari Hanzo, namun jiwa Hanzo sedang terkurung di dimensi lain, dan ia bisa bangkit di saat waktunya tiba. Setelah itu Raiden membukakan gerbang agar Cole bisa menemui anak dan istrinya. Pada dimensi Outworld, Sang Sung juga tengah mempersiapkan petarungnya. Di antaranya adalah Nitara, Milena, Kabal, Reiko dan Sub-Zero. Ternyata Kabal adalah musuh lama dari Kano di dunia sebelumnya. Kabal berniat akan mempengaruhi Kano agar berpihak padanya, dan menawarkan hadiah pada Kano. Kabal meminta Kano menghancurkan sebuah benda di kuil tersebut untuk menghilangkan pelindung pada kuil itu. Tidak disangka, Kano setuju melakukan hal tersebut. Dan ia pun menghancurkan benda untuk pelindung kuil. Sehingga akhirnya Sang Sung berhasil memasuki kembali kuil itu. Karena pelindungnya sudah tidak ada, perkelahian pun akan dimulai kembali.
saat bersamaan, Cole juga didatangi oleh anak buah Sangsung. Tentu saja Cole tidak tinggal diam untuk keselamatan keluarganya. Get back inside! Melihat nyawa anak dan istrinya terancam, tiba-tiba Cole bisa membangkitkan kekuatannya. Allison! Dan ia pun berhasil mengalahkan anak buah Sangsung. Sementara di dalam kuil di tengah perkelahian, Kung Lao harus terbunuh oleh Sangsung dan menghisap jiwanya. Lalu muncullah Raiden dengan membukakan gerbang untuk membawa Cole kembali ke dalam kuil. Kemudian Raiden membawa mereka ke ruang hampa, di mana hanya mereka berempat yang akan bertarung. Namun berbeda dengan Raiden, ia tidak bisa ikut bertarung. Karena para dewa dilarang mengikuti pertarungan Mortal Kombat, ia hanya bertugas untuk melatih para petarung. Di sana Liu Kang berniat membalas dendam kematian Kung Lao. Lalu Cole berencana masing-masing mereka agar menghadapi musuh satu persatu. Kemudian Cole meminta Raiden mempertemukan masing-masing mereka dengan lawan tandingnya. Sebagai seorang dewa, Raiden juga bisa mempertemukan musuh mereka satu lawan satu. Jack akan berhadapan dengan Reiko, Sonya akan berhadapan dengan Kano, lalu Cole serta Liu Kang akan menghadapi Milena dan Kabal. You again.
feels fucking amazing. Pada pertarungan antara Sonya dengan Kano, Sonya berhasil mengalahkan Kano, ia ternyata mendapatkan tanda naga serta kekuatan baru untuknya. Lalu Sonya menuju ke tempat Cole untuk membantu mengalahkan Milena yang cukup tangguh dikalahkan. Di tempat yang berbeda, di saat istri dan anak Cole sedang bersiap untuk pergi menyelamatkan diri, mereka dikejutkan dengan kedatangan Sub-Zero, dan di saat itu Sub-Zero memberitahu Cole bahwa keluarganya ada di tangannya. No! Emily! Di sana ia melihat anak dan istrinya membeku tak sadarkan diri. Bloodline will end. Di saat Cole bertarung, tiba-tiba Hanzo telah bangkit dari kematiannya dan muncul dari belakang Sub-Zero, namun pada saat itu ia mengatakan kalau dirinya adalah Scorpion dan tidak memakai nama Hanzo. Pada saat yang sama, Cole berusaha keras menghancurkan es yang membuat anak istrinya membeku. Lalu Hanzo melihat keluarga Cole yang membeku, ia teringat akan kematian keluarganya. Kemudian Hanzo membantu untuk meleburkan es tersebut. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Sub-Zero, dan diketahui bahwa Hanzo telah berhasil mengendalikan api neraka pada saat itu. Lalu ia pergi meninggalkan Cole dan keluarganya, kemudian Raiden dan yang lain datang ke tempat tersebut. Serta disusul oleh Shang Tsung dengan mengatakan, akan ada lagi pertarungan di masa depan, dan aku akan membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Bersiaplah. Setelah itu, Raiden berpesan agar selalu tetap waspada, dan tetap mencari petarung lainnya yang memiliki tanda naga api. Dan akhirnya, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Mortal Kombat tahun 2021. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.